Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal di channel Simple Tips. Oke, di video kali ini saya akan berbagi strategi gimana caranya kita menganalisa market menggunakan strategi analisa multi time frame. Nah, time frame ini tidak terpisahkan dari seorang trader karena ini adalah uh, sangat erat kaitannya dengan gaya trading yang dimiliki oleh setiap trader. Nah, bagi kalian yang baru belajar trading forex, maka video ini sangat cocok banget ya buat kalian. Jadi disarankan untuk dipelajari dan dipahami sebelum kalian memahami strategi ataupun indikator lainnya. Nah, apa sih itu time frame? Jadi time frame dalam trading forex adalah suatu fitur atau platform yang berfungsi untuk mengelompokkan pergerakan harga pada suatu pasangan mata uang ya berdasarkan periode waktu tertentu yang ditampilkan pada suatu chart atau grafik. Nah, kalau misalkan kalian trading kan pasti dalam trading view itu biasanya ada pilihan time frame ya. Bisa daily, terus weekly, monthly gitu. Atau mungkin bisa per jam, bisa per menit. Nah, tapi biasanya kalau misalkan dalam trading forex itu biasanya kita menggunakan time frame di daily, M4, M1, M15, M5 bahkan M1. Dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa dari time frame ini adalah untuk mengkelompokkan suatu harga berdasarkan periode waktu tertentu pada suatu pasangan mata uang atau instrumen lainnya. Jadi setiap time frame itu pasti menggambarkan pola atau chart yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu multi time frame. Jadi multi time frame analysis adalah salah satu proses yang dilakukan untuk melihat pergerakan suatu harga pada suatu pasangan mata uang atau instrumen lainnya ya dalam periode waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kalian lihat pada time frame besar harganya seperti ini gitu ya. Terus pada time frame yang lebih kecil harganya seperti ini nih. Nah, terus jika kalian pindah lagi time frame-nya, ini bentuknya pasti berbeda-beda. Nah, seperti itu. Nah, namun pada umumnya analisis multi time frame ini melibatkan 2 sampai 3 time frame untuk memprediksi arah dan pergerakan harga pada market gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan satu time frame ya atau sedikit, maka akan mengalami kesulitan teman-teman. Biasanya untuk memahami kondisi marketnya itu kurang mencukupi datanya. Sedangkan kalau misalkan banyak, itu justru membuat kita makin pusing ya. Jadi makin ribet gitu loh. Jadi disarankan sih menurut saya gunakan 2 sampai 3 time frame ya. Nah, seberapa penting sih time frame ini dalam trading? Berdasarkan pengalaman saya dan juga para trader profesional, dengan melakukan analisis multi time frame dalam trading, seorang trader bisa lebih percaya diri untuk melakukan transaksi karena bisa mengenali dan mengetahui kapan harus masuk di market dan juga keluar. Jadi kita bisa tahu nih kapan kita bisa open dan kapan kita bisa exit. Jadi ada 3 bagian time frame teman-teman yang harus kalian pahami. Jadi yang pertama ada time frame besar, time frame menengah, dan time frame kecil. Nah, untuk time frame besar itu kalian bisa lihat di time frame daily dan H4. Nah, untuk menengahnya kalian bisa lihat pada time frame H1, dan untuk time frame kecil kalian bisa lihat pada time frame M15, M5. Teman-teman, sebelum kalian entry posisi, jadi kalian harus lihat dulu ya pada time frame besar yang saya bilang tadi di daily dan H4. Nah, biasanya kalau misalkan trennya sedang bullish pada tren besar, nah terus biasanya dia akan koreksi dulu. Nah, kalian bisa entry di area sini. Nah, berarti kalau misalkan tren besarnya sedang bullish, berarti kalian cari entry posisi buy ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan trennya sedang dalam tren bearish, kalian cari entry posisi sell seperti itu. Jangan sampai kalian melawan tren ya. Nah, kalau misalkan konsolidasi nih Mas, gimana? Nah, jadi kalau misalkan konsolidasi itu kan dia flat atau data. Nah, kalian bisa cari entry posisi buy atau sell ya. Jadi kalian bentuk dulu titik support resistennya. Nah, kalau misalkan
harga menyentuh titik support resisten, ya kalian bisa entry di area-area situ. Jadi intinya kalian harus lihat dulu tren besarnya ya pada time frame besar, lalu untuk eksekusinya nanti kalian bisa disesuaikan aja sesuai dengan gaya tradingnya masing-masing. Intinya kalian jangan sampai melawan tren besar ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita akan coba untuk praktekkan di market ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa lihat di market GBP USD pada time frame besar bahwa harga sedang mengalami tren bearish ya. Nah, lalu kalau kita lihat di sini juga pada time frame besar harga membentuk pola head and shoulder. Nah, jadi kemungkinan besar juga harga akan mengalami tren bearish yang sangat kuat. Oke, dalam strategi analisis multi time frame, pertama-tama kalian harus lihat dulu pada time frame besarnya ya, atau kalian harus lihat dulu market structure-nya, apakah trennya sedang dalam tren bullish, bearish, atau konsolidasi. Jadi kalian bisa lihat pada time frame daily dan juga H4. Nah, lalu kita pindah pada time frame H4-nya. Biasanya kalau misalkan terjadi tren bearish kuat ya, dia akan mengalami koreksi dulu teman-teman. Oke, nah biasanya dia akan koreksi dulu ke area sini, jadi dia akan membentuk lower high, dan setelah harga di area lower high, kalian juga bisa entry posisi sell di area-area sini ya, karena trennya sedang dalam tren bearish, jadi kalian bisa entry posisi di area sini untuk entry posisi sell. Coba kita pindah pada time frame menengah, time frame H1. Nah, kalau misalnya kita lihat pada time frame H1 ya, trennya sedang dalam tren bullish ya. Ini adalah koreksi biasanya. Jadi kalau misalkan harga sudah menembus sini, kemungkinan juga dia akan mengalami penurunan lagi gitu. Jadi kalian bisa entry posisi di area sini pada time frame H1. Oke, kita pindah pada time frame kecil di M15. Oke, pada time frame M15 sama persis ya seperti time frame H1. Dia sedang dalam tren bullish. Lalu kita pindah lagi pada time frame kecilnya, lalu kita pindah pada time frame M5. Pada time frame M5 harga sedang konsolidasi. Oke, jadi itu ya teman-teman cara menggunakan strategi analisis multi time frame. Jadi untuk pertama-tama kalian lihat pada time frame besar di daily dan juga H4. Lalu kalian bisa pindah pada time frame menengah di H1, dan kalian bisa lihat lagi untuk konfirmasi pada time frame kecil di M15, M5 atau M1. Jadi untuk eksekusi atau entry posisi itu nanti bisa disesuaikan dengan gaya tradingnya masing-masing gitu. Jadi intinya kalau misalkan tren utamanya sedang dalam tren bullish, ya berarti kalian kalau mau entry di time frame kecil, cari area-area untuk open posisi buy gitu. Sebaliknya kalau misalkan trennya sedang dalam tren bearish, kalian cari entry posisi sell gitu. Jadi jangan sampai kalian melawan arah ya gitu. Jadi harus mengikuti tren yang sedang terjadi, jangan melawan tren. Jadi saran saya sih ikuti tren utamanya dulu. Jadi kalau tren utamanya sedang bullish, ya kalian cari entry posisi buy. Nah sebaliknya kalau misalkan trennya bearish, kalian bisa entry posisi sell. Jadi itu ya teman-teman strategi analisa multi time frame. Jadi gunakan 2 sampai 3 time frame itu udah oke banget sih. Misalkan kalian menggunakan daily gitu, terus di H1 dan entry di M15, itu bagus teman-teman. Nah jangan sampai kalian entry posisi menggunakan 1 time frame ya. Jadi simple banget ya teman-teman. Oke, itu aja pembahasan kita pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.